Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur hari ini karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita mendengarkan kebenarannya. Firman Tuhan hari ini tentunya akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk menceritakan kemuliaannya. Marilah berdoa meminta pertolongannya. Bapa di dalam surga, berilah kami kekuatan untuk mengerti firman-Mu dan hati yang sungguh untuk mengerjakan yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat judul dari perikop ini, maka diberikan 3 kata yang sangat dekat artinya. Yang pertama, Allah. Yang kedua, Tuhan dan Hakim. Allah itu ialah Tuhan dan Tuhan adalah Hakim. Akan tetapi mengapa 3 istilah ini digunakan dalam satu kalimat yang sama? Tentu ini tidak membuat sesuatu hal itu kebetulan, tetapi ada maksud tersendiri. Ketika kita membaca semua perikop ini, maka kita akan melihat bahwa pemazmur menuliskan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang maha kuasa, yang mampu mengerjakan banyak hal yang menakjubkan dan membuat pemazmur begitu kagum dengan pekerjaannya. Ia juga menyebutkan kata Tuhan sebagai Allah yang begitu mengasihi, mengampuni, dan ia juga menyatakan Allah sebagai Hakim karena ia penuh dengan keadilan, menyatakan kesalahan, dan membebaskan setiap orang yang benar. Oleh karena itu, sangat jarang kita mendengarkan bahwa istilah Allah mati di kayu salib, tetapi Tuhan mati di kayu salib. Menandakan bahwa Tuhan itu begitu sangat erat dihubungkan dengan Allah yang begitu mengasihi. Sehingga Allah itu melambangkan Allah yang begitu berkuasa. Tuhan itu melambangkan pribadi yang begitu mengasihi. Dan Hakim itu melambangkan pribadi yang adil dan membebaskan orang-orang benar. Oleh karena itu saudara yang terkasih, karena ketiga hal yang disampaikan pada perikop ini, maka dinyatakan, ceritakanlah kemuliaan Allah. Kemuliaan ialah kehormatan Allah. Ia sanggup mengerjakan yang terbaik. Ia tidak berdosa. Ia kudus. Ia benar-benar terpisah dari dosa. Oleh karena itu, kita harus menceritakan keagungan Tuhan, menceritakan perbuatannya yang besar, dan menceritakan kekudusannya kepada bangsa-bangsa. Kepada bangsa-bangsa berarti tidak kenal suku, tidak kenal daerah, tapi kepada semua orang yang kita temui, menyatakan kebesaran dan kuasa Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, perbuatan Allah begitu ajaib. Akan tetapi, pernahkah kita menceritakan perbuatannya yang kita alami kepada orang banyak? Saudara yang terkasih, jangan salah. Penginjilan yang paling benar, yang paling manjur, yang paling tepat ialah ketika kita menceritakan perbuatan Allah yang begitu besar dalam hidup kita kepada orang lain. Percuma kita berbicara mengenai Alkitab terus-menerus saat kita belum pernah mengalami kasih Tuhan. Oleh karena itu ceritakanlah kasih Tuhan kepada banyak orang, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan saat kita senantiasa mengajar, menceritakan, bersaksi, berbagi akan kasih yang daripada Tuhan yang kita rasakan. Oleh karena itu mungkin kita sering merasakan hal-hal yang sangat menyenangkan. Banyak hal yang kita syukuri. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyimpan hal-hal yang kita syukuri itu untuk diri kita sendiri? Atau apakah kita membagikannya kepada orang lain? Tuhan meminta kita untuk membagikan kisah itu. Saudara yang terkasih, mengapa kita perlu menceritakannya? Karena firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-11 ayat 36 mencatat bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kesuksesan yang kita terima, semua pengalaman indah yang kita terima berasal daripada Allah. Oleh karena itu,
Kita harus mengembalikan semua pujian kepada Allah. Kita harus mengembalikan semua pandangan kepada Allah. Karena Dia adalah pribadi yang layak menerima semua pujian itu. Karena segala sesuatu yang baik, yang suci, yang benar berasal daripada Dia dan harus dikembalikan kepada Dia. Dialah awal dari segalanya. Dialah yang terus bekerja dan Dialah yang mengakhiri segalanya. Dan kemuliaan kita berikan kepada Dia. Saat kita sungguh-sungguh menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, sesungguhnya kita sedang memuliakan Dia. Apakah kita sedang menyimpan kemuliaan itu untuk diri kita sendiri? Apakah kita menyimpan sukacita itu untuk diri kita sendiri? Atau apakah kita berbagi kebaikan Tuhan kepada orang lain? Bagikanlah kisah hidupmu, bagikanlah kisahmu bersama Tuhan, sehingga kisah itu menolong banyak orang untuk melihat kepada Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu mengasihi, dan begitu adil. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami semua untuk menceritakan kebaikan-Mu, sehingga semua orang, semua suku dan bangsa berlutut menyembah-Mu, karena mereka kagum akan kebaikan-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.